Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Berita menyebar dengan cepat saat para pelayan di kediaman keluarga Bramasta mulai berbicara juga. Rumah itu dianggap berhantu. Cerita-cerita itu terbentang lebih jauh seiring berjalannya waktu. Menurut beberapa orang, mereka bisa melihat seorang wanita melompat dari atap setiap malam. Rumah itu menjadi sensasi ketika desas-desus menjadi viral, dan pejalan kaki dan mobil akan mengambil jalan memutar hanya untuk mengamati rumah itu. Rumah itu dibiarkan kosong, dan tidak dapat dijual kembali atau disewakan karena spekulasi bahwa itu adalah rumah hantu. Tidak ada yang mau repot-repot membersihkan rumah. Tidak ada yang pernah ke sana selama 3 tahun terakhir. Halaman itu ditumbuhi rumput liar. Rumah itu mulai terlihat seperti rumah berhantu seperti yang digambarkan di film-film horor. Mereka berdiri di luar halaman, melihat ke gerbang. Kaki Putri tiba-tiba terasa berat tanpa alasan. Citra berbicara, "Ini adalah tempat kita dulu tinggal. Apakah kamu masih mengingatnya?" Putri menggelengkan kepalanya dan kemudian mengangguk lagi dengan ragu-ragu. Dia tidak bisa mengingatnya, tapi semuanya terasa begitu akrab. Putri tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan di hatinya, seolah-olah alam bawah sadarnya mengingat tempat ini. Dalam keadaan halusinasi, Putri melihat seorang wanita paruh baya berdiri di depannya, menatapnya sambil tersenyum. "Putri, kamu akhirnya pulang. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku menunggumu, Ibu?" tanya Putri. "Putri, aku sangat merindukanmu," kata wanita itu. "Bu, aku juga merindukanmu." Putri berjalan mendekat saat dia ingin menangkap wanita itu tetapi dia tidak bisa. Semuanya menghilang ke udara tipis. Citra bertanya, "Apakah kamu melihat ibu? Apakah kamu hanya berhalusinasi padanya? Atau apakah dia mati dengan marah dan arwahnya dibiarkan di sini menunggu selama ini?" Putri tidak menjawabnya, tapi samar-samar dia bisa mengingat bayangan di benaknya. Kadang-kadang wanita itu akan tersenyum padanya, kadang-kadang dia akan bersembunyi di kamar sambil menangis, dia bahkan melihat peti mati yang dingin. Adegan-adegan ini sangat jauh berbeda dari yang dia lihat sebelumnya. Mereka jelas dalam pikirannya, tetapi ketika dia mencoba untuk fokus untuk mengingat lebih banyak, semuanya tampak hilang. Mengambil napas dalam-dalam, Putri mengepalkan tinjunya. Dia berpura-pura tenang dan berkata, "Bisakah aku melihat ke dalam?" Citra ragu-ragu sebelum dia berkata, "Kamu bisa masuk sendiri jika kamu mau. Aku tidak akan menemanimu." Citra melihat tragedi itu terjadi di depan matanya sendiri ketika ibunya bunuh diri. Selanjutnya, dia membunuh Andi Andrean di sini. Tempat ini menyedihkan baginya. Biasanya, dia tidak akan kembali ke sini. Hari ini, dia datang ke sini bersama Putri. Citra diam-diam menganalisis Putri, dan dia akan segera tahu jika Putri benar-benar kehilangan semua ingatannya. Putri mendorong gerbang berkarat terbuka saat dia berjalan dengan sangat hati-hati. "Putri, kamu kembali." Dalam keadaan linglung, suara yang akrab, lembut dan baik terdengar lagi di telinga Putri. Tetapi ketika Putri berhenti di tengah jalan untuk melihat sekeliling, tidak ada apa-apa di sana, bahkan suara di telinganya pun hilang. Putri terus berjalan masuk sampai dia tiba di pintu utama. Dia membuka pintu dan bau menyengat muncul. Jaring laba-laba terlihat di semua sudut rumah. Putri berdiri di pintu. Apa yang dia lihat di depannya bukan lagi rumah yang tertutup sarang laba-laba, tetapi seorang wanita muda yang bermain dengan seorang gadis kecil di lengannya. Seorang gadis kecil gemuk dengan wajah penuh lumpur seperti anak kucing ada di sana.
Wanita itu sama sekali tidak terlihat tidak senang, dan sebaliknya dia mengambil handuk dan dengan lembut mengusap wajah gadis kecil itu. "Sayang, seseorang baru saja mengepel lantai. Kemana kamu pergi sehingga kamu bisa membawa begitu banyak lumpur ke dalam rumah? Sayang, aku akan membawamu ke cermin untuk melihat dirimu sendiri. Lihat betapa kotornya dirimu, putri sayang, cewek itu harus terlihat sopan. Jangan nakal, putri sayang." Suara lembut wanita itu terus terdengar di telinga putri, menghangatkan hatinya. Ibu suka membersihkan. Dia biasa membantu para pelayan membersihkan rumah. Dia akan memoles lantai berulang kali, sangat terang sehingga bisa digunakan sebagai cermin. Ibu, tanpa sadar, ini adalah satu-satunya hal yang terlintas di benak putri ketika dia memikirkan ibunya. Dia tahu betapa ibunya sangat suka menjaga kebersihan rumah. Pikirannya membawanya kembali ke adegan ketika ibunya akan memeluknya, dan dia tersenyum ketika dia berkata, "Cewek itu harus terlihat lembut, anak perempuan harus cantik, anak perempuan harus menjaga kebersihan." Putri bisa mendengar suara ibunya dengan jelas, dan dia bisa lebih jelas melihat wajah ibunya. Begitu banyak adegan familiar membanjiri diri di benak putri. Dia akhirnya ingat bahwa namanya Putri Bramasta, dan ibunya biasa memanggilnya dengan lembut Putri. Tapi pemandangan yang terlintas di benaknya hanyalah kenangan tentang ibunya ketika dia masih kecil. Dia masih tidak bisa mengingat bagaimana ibunya meninggal. "Bu." Putri memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku sudah pulang. Aku kembali untuk menemuimu." Putri melanjutkan jalannya, dan berjalan ke atas menuju kamar ibunya secara naluriah. Sudut-sudut ruangan tertutup oleh sarang laba-laba, tidak lagi seperti saat ibunya masih tinggal di sini. Bayangan ibunya yang menangis di kamar juga hadir, jelas menjadi kenangan yang terus dipendam Putri di benaknya. Dan sekarang ibunya sudah tidak ada lagi. Namun bagaimana ibunya pergi? Apakah itu ada hubungannya dengan Septian Bramasta seperti yang dikatakan Lili? Meskipun Putri menghadapi sedikit masalah dengan mengingat yang lainnya, dia tidak terburu-buru. Dia sudah mengingat beberapa detail, dan itu adalah awal yang baik. Dia memiliki keyakinan bahwa selama dia berusaha lebih keras lagi, dia akan bisa mendapatkan kembali semua ingatannya tentang masa lalu. Putri terus melangkah di dalam rumah yang penuh sarang laba-laba dan debu, untuk terus mencari ingatannya, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil lagi. Di ujung koridor lantai 2 ada ruang penyimpanan. Pintu tertutup rapat. Putri tahu itu adalah ruang penyimpanan karena ada tandanya. Dia berdiri di depan pintu dan mengambil waktu. Setelah beberapa pertimbangan yang disengaja, dia mengangkat tangannya dan memutar kenop pintu. Dia mendorong pintu terbuka dan berjalan ke kamar. Tidak ada jendela di ruangan itu. Ruangan itu sangat gelap, dengan segala macam barang berserakan di lantai. Bau berjamur semakin kuat dari sebelumnya. Putri menekan tombol di dinding. Karena tempat itu sudah terlalu lama kosong, tidak ada pasokan air dan listrik di tempat itu. Putri berkeliling ruangan, mengandalkan sinar matahari luar yang minim. Beberapa saat kemudian, pintu menutup sendiri dan Putri bisa mendengar suara pintu dikunci. Ruangan itu gelap lagi, sekarang setelah cahaya itu hilang. Sejak pengalamannya terkurung di lift rumah sakit, ruang gelap dan tertutup telah menjadi ketakutan terburuk Putri. Dia bergegas ke pintu secepat yang dia bisa, ingin membuka pintu untuk melarikan diri. Tapi pintunya terkunci dari luar dan dia tidak bisa membukanya. Pintunya buntu, dan ruangan itu sangat gelap. Tidak hanya Putri yang terjebak, pengalaman traumatis dari masa lalu Putri semakin memicunya. Dia membanting pintu, berteriak minta tolong sekuat tenaga. "Apakah ada orang di sana? Biarkan aku keluar." Teriakan minta tolongnya terus berlanjut sampai dia kehilangan suaranya. Tetap saja, tidak ada yang datang untuknya. Dia dibawa kembali ke masa lalunya,
ke malam ketika dia terjebak di lift rumah sakit. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak minta tolong, tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya juga. Dia ditinggalkan di dalam ruang lift yang gelap dan tertutup selama hampir sepanjang malam. Jika orang-orang menemukannya beberapa saat kemudian, dia mungkin mati lemas karena kekurangan oksigen di lift. Dan sekarang dia mengalami trauma yang sama tanpa seorang pun di sampingnya. Orang hanya bisa membayangkan ketakutan yang dirasakan Putri. Dia meringkuk di sudut sambil memegangi kakinya dengan tangan. Tubuhnya menggigil dan giginya bergemeletup. Dia secara bertahap kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika pintu tiba-tiba terbuka dan jatuh ke tanah. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.